bulan sebelum bulan Ramadan kemarin kita mengkaji daripada kitab Al-Imam Haddad, yaitu Risalatu Muawanah, yaitu kitab tasawuf yang mengajarkan akhlak dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati. Kemarin kita udah beberapa bab ikhlas, bab niat, bab muraqabah, kita udah jelaskan. Jadi Imam Haddad ini beliau punya juga susunan zikir-zikir namanya Ratib Al-Haddad. Nah, ini paling masyhur ya. Jadi kalau bisa didawamkan. Salah satunya orang yang sering mendawamkan Ratib Haddad, salah satunya meninggal nanti di akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi didawamkan ba'da subuh, ba'da maghrib. Dan rumah yang dibacakan rotib itu rumahnya akan terjaga dari perkara jin, dari perkara santet apapun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah rotib Imam Haddad. Dan beliau ini rotib ini dari kata rotabah, susunan, mengambil dari hadis, zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sama ayat-ayat Al-Quran, disusunlah jadilah zikir-zikir yang dinamakan Ratib Al-Haddad. Banyak juga ada Ratib Al-Attas. Jadi kalau bisa mendawamkan zikir Imam Haddad, karena itu salah satunya fadilahnya begitu banyak. Dan Imam Haddad ini beliau dalam keadaan akmah, buta, sedang dalam keadaan masih kecil. Tapi Allah berikan kelebihan, Allah beri kelebihan tajam di dalam penglihatan mata batin. Jadi al-aqal, orang-orang yang cerdas itu Allah berikan pandangannya bukan secara bi'aini, bukan dengan mata tapi wa nazara bi'ainil batin. Dia memandang dengan mata hatinya juga, dengan khatir, dengan hikmah-hikmah. Jadi beliau salah satunya Allah berikan karomah yang luar biasa. Walaupun beliau dalam keadaan a'ma, tidak bisa melihat, karangan kitab beliau banyak, Al-Sayyidiniyah. Banyak karangan beliau, kitab-kitab tasawufnya. Dan beliau ini karomahnya, ibadahnya paling banyak. Diriwayatkan juga beliau ini kalau sholat duha sampai 200 rakaat. Sholat duha. Jadi luar biasa. Jadi kalau Allah itu udah cinta kepada seorang hamba, ini kalam beliau juga di dalam kitab Al-Sayyidiniyah. Apabila hamba itu udah cinta kepada Allah itu udah cinta kepada hambanya, maka seseorang itu akan ringan beribadah, mudah Allah permudah. Jadi sholat 200 rakaat pun mungkin tidak terasa. Tapi bagi orang yang malas, 2 rakaat pun sangat berat dan melelahkan. Tapi orang yang sudah cinta ibadah, cinta kepada Allah, mungkin 20 rakaat kurang bagi mereka. Karena udah rasa cinta, rasa nikmat di dalam ibadah. Banyak ulama-ulama gitu yang mendawamkan ibadah. Bahkan salah satu mazhab itu kalau ibadah sholat subuhnya pakai wudu isah. Berarti wudunya belum batal. Artinya mereka qiyamul lail, sholat malam sampai subuh. Jadi luar biasa Allah berikan karomah ibadah. Kemudian kita masuk pembahasan baru, faslun, bab yang menerangkan tentang masalah waktu. Waktu ini ra'sumal adalah pokok modal di dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat pun Allah banyak bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Wal fajar, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu pagi. Banyak Allah itu bersumpah dengan waktu. Saking pentingnya waktu. Waktu itu pun terbagi menjadi 3 bagian. Waktu yang telah lalu, 1. Waktu yang sekarang, saat ini. Waktu yang akan datang. Yang akan datang goib. Sampai kita wallahu alam. Yang kemarin tidak bisa balik lagi. Sekarang lah kita nikmati dan kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Jadi ada 3 waktu itu. Yang berlalu, kemudian saat ini, kemudian yang akan datang.
Bahkan Allah katakan wal 'asr, demi masa atau demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kita ini dalam keadaan rugi semua. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang mereka dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup beriman, wa amilus saleh, dan juga beramal saleh. Jadi orang-orang yang beruntung kalau tidak mau rugi, mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Tidak cukup hanya beriman, tapi beramal soleh di dalam ayat tersebut. Kemudian Imam Haddad mengatakan, wa alaika bi imarati awqatika bi dhaifil ibadah. Hendaklah kita ini bi imarah, mendirikan, mengisi awqatika, waktu-waktu kita. Sehari itu, jadi terkadang waktu udah ganti. Waktu itu ada kita yang tidak mau beramal. Kalau waktu tidak ganti berarti kita udah selesai, umur kita udah ada, lagi baru udah ada waktu. Selagi kita masih hidup, waktu itu masih ada. Jadi tidak ada salah perkataan, tidak ada waktu untuk ibadah. Ibadah sebentar, apalagi sholat fardu sebentar. Berapa menit cuma? 5 menit. Duduk kalau buka sosmed bisa berjam-jam gitu kadang. Jadi hendaklah kita mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep di dalam ibadah itu banyak. Secara globalnya banyak. Bukan sholat zikir, ibadah, tilawatul Quran, ibadah. Di motor bisa ada ibadah, bisa. Salawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, astaghfirullah, la ilaha illallah. Ibadah. Ngaji, ibadah juga. Bahkan ibadah yang paling afdal adalah duduk di majelis ilmu. Dosanya diampunkan, orang yang duduk di majelis ilmu itu dosanya Allah ampunkan. Tobat yang paling ampuh itu ngaji. Paling ampuh adalah duduk di dalam majelis ilmu. Bersedekah ibadah, berjamaah ibadah, melangkah kaki ke masjid ibadah. Jadi jangan batasi ibadah itu cuman sempit. Cuma sholat banyak ibadah tersebut. Baca rotib rame-rame ibadah. Kemudian hatta la tamur sya'ati minal laili aw naharin illa takunu laka wazifati minal khairi. Dan jangan sampai terlewatkan saat waktu tersebut minal lail, daripada malam, wan nahar, daripada siang. Jangan sampai pergi begitu malam tidur, siang aktivitas kerja atau usaha, lewat begitu waktu nih. Nah, ini sia-sia dan gitu. Inilah nama katakan husrin, rugi nah. Kata Nabi itu al-kaisu man dana nafsahu wa amila li'mal badal maut. Orang yang cerdas itu mereka berbekal untuk amal soleh setelah kematian. Jadi orang-orang yang cerdas mereka sibuk beramal untuk bekal yang sangat panjang. Kalau kita dari sini berangkat mau ke Simpang Rimbu atau daerah Jambi lah, kita siapin bekal, bawa duit, bawa motor diisi minyak. Bayangkan perjalanannya cuma dekat, kita sudah nyiapkan bekal. Bagaimana perjalanan nanti di akhirat yang begitu panjang? Satu hari itu perbandingannya berapa? 1000 tahun. Apa yang kita persiapkan? Kata Nabi, orang cerdas mereka yang sibuk beramal untuk bekal kematian. Jadi janganlah tamur sya'ati minal laili au nahari. Jangan engkau melewatkan waktu-waktu di malam hari dan waktu-waktu di siang hari. Imam Syafi'i itu beliau membagi waktunya itu menjadi 3 bagian. Siang mengajar atau mencari ilmu, malamnya mereka beribadah, separuh lagi untuk istirahat. Jadi manajemen waktu ulama itu sangat ketat
Kalau untuk waktu mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Bahkan kita baca tadi, ada ulama itu saking tidak mau waktunya terlewatkan, maaf ketika dia di WC disuruh orang dari luar untuk membacakan kitab ilmu agar dia tetap mendengarkan. Saking dia tidak mau terlewatkan sesaat, waktunya terbuang sia-sia. Ulama itu cuman disuruhnya muridnya buka kitab, fadhal iftahul kitab, buka kitab, baru dibuka kitab sudah zikir 30 kali la ilaha illallah. Menjelang si santri tadi sudah buka kitab, zikirnya sudah 30 kali. Jadi mereka tidak pernah mengeluarkan satu napas kecuali zikir kepada Allah. Apa kabar kita? Kadang kita waktu kita banyak terbuang berjam-jam, berhari-hari tanpa dilewatkan dengan ibadah dan mengingat Allah. Illa takunul laka wazaifati, dan kecuali engkau jadikan engkau beribadah tekun di dalam ibadah, minal khair, daripada kebaikan, tastaghriqha, sampai engkau merasakan fiha, di dalam ibadah tersebut, sampai ada rasa zok, lezat dalam ibadah. Ada orang itu kelezatannya ngobrol, kalau tidak ngobrol pusing kepalanya. Ayo keluar dulu telepon kawan, ngopi gitu, ngobrol. Mungkin di situ dia lepas senang. Nah, ada orang yang merasakan ibadah itu kelezatan paling nikmat. Nah, kita tempatkan diri kita, jadikanlah ibadah menjadi suatu kelezatan. Nah, ada orang itu kalau tidak main lacak sehari sakit kepalanya. jadi macam-macam. Nah, kalau itu hobi kita, hobinya ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah ada rasa, itu bakalan tidak terasa berat. Orang itu kalau udah cinta sama perempuan, mau jalan kaki pun disuruh panas hujan, tidak ada rasa karena udah cinta. Begitu juga dengan ibadah. Kalau udah ada rasa cinta, tidak ada rasa berat di dalam ibadah. Fabizalika tashharu barakatil awqati. Maka kalau siang malam tadi tidak terlewatkan kecuali diisi dengan ibadah, zikir, mencari nafkah, itu adalah salah satu ibadah. Hadisnya talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal hukumnya wajib, berarti ibadah. Sebagaimana menuntut ilmu, ibadah. Ketika dia keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku mencari bekerja ini untuk menghindarkan daripada yang haram dapat pahala. Mencari nafkah untuk istri dapat pahala, termasuk bagian ibadah. Nanti kalau dia sudah mendawamkan ibadah di siang hari atau di malam hari, tasharu, maka nampaklah barokah daripada waktunya. Baru akan terasa waktunya itu menjadi barokah.